kali ini beda ya dari video-video biasanya ya. Dan di video kali ini gue cuma mau sedikit berbagi cerita dari pertama kali mulai gue YouTube sampai saat ini. Dan kenapa gue bisa memilih YouTube? Apa sih alasannya? Dan banyak ya orang-orang yang menanya ke gue tentang pertanyaan kayak gitu. Di sini gue cuma mau jelasin kalau kenapa sih gue memilih YouTube daripada platform-platform yang lainnya kayak TikTok atau Instagram. Gue juga bingung ya mau jawab gimana. Yang jelas sih gue sebelum YouTube itu gue hobi ngerekam video, ngambil gambar gitu, foto-foto nggak jelas kayak gitu. Tapi setelah gue riset, gue juga biasa nonton search di YouTube ya, dan gue mulai berpikir ini sampai kapan ya kira-kira gue bakal jadi penonton terus gitu, kenapa gue nggak terjun langsung atau menggeluti dunia YouTube itu sendiri. Dan kalau gue pikir-pikir juga kalau misalkan gue nonton YouTube orang terus, kuota gue habis dan oke lah gue bisa dapat ilmu yang bermanfaat gitu ya dari gue nonton orang itu. Tapi tidak semua channel ya, paling cuma channel yang edukasi gitu, yang informatif gitu. Tapi kalau untuk channel-channel orang yang menghibur gitu ataupun yang lucu-lucuan kayak gitu, gue nggak bisa dapat apa-apa ya, gue cuma bisa ngebuang-buang kuota gue. Dan di situ juga timbul ya ide gue gitu tuh. Ya inspirasi gue juga harus bisa terjun di YouTube gitu ya. Terserah gitu mau kayak gimana, yang jelas sih gua ke YouTube itu nggak ngarepin apa-apa ya, yang kata orang-orang yang ngarepin duit lah atau gimana gitu, nanti bakal dibayar sama YouTube lah gitu. Gue sih nggak pikir masalah itu ya, gue sih pertama cuma hobi gitu, untuk menyalurkan hobi gue gitu, kemampuan gue gitu dalam ngedit video gitu. Karena mungkin di antara kalian semua baik yang nggak tahu ya basic gue tuh senang juga ya seputar desain gitu, desain di PC ataupun editing video, editing audio gitu. Ya bisa dikatakan audio engineering gitu ya. Dan gua pertama kali mulai bikin YouTube itu di sini gua catat ininya pertama kali kapan sih gua mulai di YouTube itu. Gua mulai di YouTube itu tanggal 14 Mei 2020 itu tepatnya gua pertama kali ya bikin channel YouTube ini, channel warga YouTube ini. Dan di sini juga keterangannya gua kasih iseng aja ya, selamat datang di channel warga YouTube. Channel ini buat dengan tujuan untuk mengadu nasib di YouTube. Jadi ini cuma jokes atau candaan gua ya. Maksudnya ya kalau channel gua berhasil ya syukur alhamdulillah, dan kalaupun enggak ya udah gitu, gua iseng-iseng aja gitu bikin YouTube ini. Dan gimana ya, buat lo semua ya, kalau misalkan mau terjun di YouTube ya, kalau di pikiran lo yang ada cuma uang, gue sendiri nggak munafik ya, sama lah tapi nggak terlalu berharap juga lah, karena yang namanya itu gimana ya, tos-tosan atau untung-untungan, gambling ya gitu bahasanya ya. Di situ gue mulai bikin video ya, pada tanggal tersebut tuh gue bikin video apa kira-kira konsepnya ya. Tapi sebelum gue bikin channel ini, gue udah riset juga kira-kira konsep apa ya, atau channel tentang apa nih yang belum ada di YouTube nih, yang sekiranya orang-orang belum ada gitu ya. Gue research seputar ini ya, biro jodoh ataupun apa gitu, yang gue temuin di YouTube itu ada yang paling ngeprank cewek, ataupun ngebaperin cewek gitu, ngebaperin cowok, atau nge-HP-in atau gimana gitu ya. Ya yang gue temuin di YouTube sih kayak gitu kebanyakan. Tapi pada saat itu gue berpikir, kenapa ya gue nggak bikin konten yang cobalah gue bakal cari cewek ataupun cowok gitu ya, yang jomblo dan sekiranya mereka butuh pasangan atau nyari pasangan, tapi namanya manusia termasuk gua sendiri ini kadang-kadang malu, kadang-kadang jaim, ataupun banyak faktor juga ya yang bikin kalau kita tuh males ya buat nyari cewek atau nyari cowok gitu. Dan ini di sini gua mulai berani diri nyari cewek ataupun cowok
sebelum gue bikin mulai konten-konten gue itu, jadi ada satu hal penting ya yang mesti kalian perhatiin ya dalam bikin konten. Yang pertama itu putusin buat malu deh, buat malu kecil. Jadi terserah apa kata orang pasti nyinyir, itu wajar lah, orang pasti nyinyir. Bukan orang-orang di dunia digital atau netizen dulu yang pertama kali nyinyir ya, pasti di lingkungan kalian dulu deh yang bakalan nyinyir. Yang entah teman kalian, keluarga kalian, tetangga kalian atau saudara kalian, itu pasti mereka kayak gimana ya, kok dia bisa gitu sih gitu, apaan sih gitu, kayak apa sih Atta Halilintar lah, kayak Ria Ricis atau Mbak Imong atau Raffi Ahmad lah gitu. Jadi kalau mereka ngomong kayak gitu, biar aja deh, abain aja, jadi jangan dengerin deh apa kata orang. Bukan orang yang mungkin juga kan yang bakal bikin lo bakal sukses ataupun maju gitu, tapi diri lo sendiri yang bakal nentuin lo bakal maju atau enggaknya. Dan di sini juga ya, gue pernah ditanya sama temen gue gitu, dan dibilang sama temen gue gitu, kenapa nggak mulai ini aja tiktokan gitu, jadi bisa jadi seleb tiktok atau artis tiktok gitu ya, sebelum gue terjun di YouTube ini. Tapi gue disitu riset apa sih kelemahan dan kelebihan dari TikTok itu. Ternyata TikTok itu cuma bisa ini hasil endorsement ya. Endorsement kan kalau gue pelajari kan gak setiap hari ya dapatnya bisa kadang sebulan sekali, seminggu sekali, bahkan kalau dia artis TikTok ya bisa lah 2 atau 3 hari sekali ya. Tapi gue rasa hal kayak gitu mustahil ke bullshit deh gitu. Jadi nggak selamanya atau setiap hari ya endorsement itu bisa datang ke kalian semua atau pengguna TikTok itu sendiri. Mungkin dari pengguna TikTok itu juga kayak TikTok atau artis TikTok juga itu dia bisa promosi ya tentang akun dirinya itu. Kalau di akunnya itu banyak followersnya atau banyak yang nontonnya gitu, itu juga kita harus bisa promosi tentang akun TikTok kita itu. Jadi intinya kalau ada juga yang bilang katanya, jadi ini aja deh, belajar Instagram aja deh, biar jadi selebgram gitu, endorse juga. Itu juga kalau gue pelajari ya sama sih, Instagram itu kayak TikTok ya, kayak TikTok yang sistemnya endorsement doang gitu. Tapi kalau untuk masalah iklan ataupun gimana gitu, gue sampai saat ini belum tahu, dan gue simpulin kayaknya nggak ada iklan. Jadi sumber pendapatan dari TikTok ataupun selebgram itu dari endorsement gitu. Dan disitulah gua memutuskan enggak lah, kayaknya nggak rasional deh kalau masalah gua terjun ke TikTok ataupun ke Instagram juga. Lagian siapa sih gua ini gitu ya, ganteng enggak, terkenal enggak gitu ya, masa sih tiba-tiba gua bikin TikTok atau Instagram, kayaknya nggak lucu aja gitu, nggak lucu. Masih banyak lah orang-orang yang ganteng gitu, orang-orang yang lebih terkenal gitu di sana yang mungkin cocok gitu buat main TikTok atau main Instagram ya. Dan bagi gua kalau Instagram itu cuma media sosial biasa sih gitu, sama kayak Facebook gitu, berbeda sama kayak Facebook. Dan kalau TikTok gua kurang tahu ya, karena gua sih bukan pengguna TikTok ya, gua di sini bukan pengguna TikTok. Dan gua juga ada sih akun cuma tanpa video ya, gua cuma scroll aja gitu, biasa buat nyari kebenaran cewek-cewek yang ngasih informasi akun TikToknya sama gua ya pada saat gua wawancara itu. Bener nggak nih kira-kira nih cewek ini akunnya ini buat gua share juga buat ke kalian semua ya, para penonton channel gua. Dan ini kenapa balik lagi ke YouTube ya, kenapa gua bisa milih YouTube? Nah disitulah titik poin penting dari YouTube ya. YouTube itu di situ bisa ini yang hasil iklan bisa hasil iklan selama video kalian ditonton, selama video kita ditonton, itu bakal ada terus iklan kemunculan ke channel kita. Jadi kalau pengalaman gue ya, syarat gue buat sebentar. Jadi pengalaman gue di YouTube itu, gue dapet ini 100 subscriber ya. Gue dapet 100 subscriber itu di tanggal 8 bulan 6 tahun 2020 atau 8 Juni tahun 2020 ya. Jadi selangnya berapa bulan tuh dari pertama kali gue bikin channel ini. Dan terus nanjak
subscriber gua naik itu di tanggal 15 bulan 6 tahun 2020. Kenapa bisa cepat itu ya? Gua rasa jadi gimana ya, ini pengalaman gua pribadi ya. Gua juga bisa ngerasain gimana ya kenaikan subscriber gua itu semenjak gua upload video yang kira-kira ini nih gimana ya, menarik nih buat para penonton nih. Belum ada nih gitu di channel-channel lain dari hasil yang gua riset itu ya. Dan yang gak kalah penting ya, ini ya, jadi kita sisipkan yang gimana ya, ada lucunya kayak gimana gitu ya. Jadi biar penonton juga nggak terlalu serius ya, ini kita pasti ngeliatin video yang ada di channel kita itu. Nah, dan terakhir itu gua ngedapetin 1000 subscriber itu di tanggal 25, masih di bulan Juni ya, di bulan Juni tahun 2020. Nah, tapi di situ gua nggak langsung ngajuin iklan ya atau monetisasi ya. Jadi di sistem itu ada yang namanya monetisasi ya. Monetisasi itu persyaratan supaya kita bisa jadi program partner YouTube ya, dengan cara ngumpulin 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Di sini yang dimaksud 4000 jam tayang itu 4000 jam itu kali ditonton, bukan 4000 kali ditonton, tapi 4000 jam ditonton. Jadi nggak peduli penonton kalian itu mau puluhan ribu, jutaan, ratusan ribu. Jadi kalau diakumulasi itu gimana caranya supaya jadi 4000 jam tayang gitu. Jadi yang biasa kita lihat di YouTube ya, biasanya kan ada video di bawah itu 13.000 kali ditonton atau 130.000 kali ditonton. Nah, itu belum tentu jam tayangnya itu menghasilkan waktu 4000 jam tonton atau jam tayang, belum tentu. Jadi yang dimaksud YouTube itu supaya bisa gabung jadi program partner YouTube itu kita harus ngumpulin 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, di sini gue juga mau sedikit bagi pengalaman ya, gimana caranya gue ngumpulin 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Cuma satu doang kuncinya. Kuncinya itu kalau menurut gue pribadi ya, bikin kualitas video, bikin yang unik. Nah, dan terus yang gak kalah penting ya, kita pahami dulu apa sih maunya YouTube, gimana sih aturan-aturan main di YouTube itu gitu. Kita baca-baca dulu, pelajari dulu apa itu YouTube maunya kayak gimana. Dan disitulah kita bakal tahu ya peraturan-peraturan dari YouTube itu apa sih yang nggak boleh kita langgar, kita tuh harus kayak gimana, harus ngapain gitu. Jadi di situ gue bisa ngedapetin 1000 subscriber dan 4000 jam tayang atau jam tonton. Dan di tanggal 10 Januari tahun ini gue mulai ngajuin program partner YouTube atau monetisasi ya, dikarenakan subscriber gue dan jam tonton gue udah mencukupi ya. Dan alhamdulillah di tanggal 11 Januari, cuma selang 1 hari ya, gue langsung diterima jadi program partner YouTube ataupun disetujui lah gitu buat bekerja sama pihak YouTube gitu. Nah, dan disitulah mulai tanggal 11 itulah channel gue itu dikasih iklan ya sama YouTube gitu. Jadi ya alhamdulillah wa syukurillah ya, gue juga bersyukur dan terima kasih ya buat kalian semua para subscriber dan penonton setia gue gitu. Mau yang subscribe kayak yang enggak kayak yang ya, gue makasih banyak deh buat kalian semua. Jadi disitulah nah kalau gue milih YouTube gitu, karena ya gimana ya, karena rasional aja ya bagi gue ya, rasional gitu. Jadi intinya kita sebagai konten kreator nggak disia-siain ya sama YouTube yang nggak dipandang sebelah mata kayak platform-platform yang lainnya ya. Di sini gua nggak nyebut nama platformnya itu. Jadi intinya kalau kita berkarya, kalau kita konsisten gitu, mau bikin video kayak gimana kayak terserah kita kayak gitu. Jadi insya Allah bakal dibayar sama YouTube gitu. Dan gua juga sampai saat ini udah alhamdulillah ya bisa hasilnya ya dari YouTube ya, walaupun belum seberapa gitu ya dari YouTube itu. Dan ini ya gue saranin ya buat kalian semua ya di sini yang masih pakai platform lain gitu ya, daripada kalian terjun di dunia A, di dunia B gitu, yang seringnya joget-joget lah ataupun video-video kayak gimana lah gitu, tapi video-video atau hasil-hasil karya kalian tuh masih belum bisa dihargai sama platform yang kalian pakai itu. Gue saranin mending kalian tinggalin dan kalian beralih ke YouTube deh gitu. Intinya sekarang sih yang rasional aja gitu, yang rasional gitu, yang gimana ya, tapi
kalau misalnya kalian mau bikin channel YouTube juga ya kalian coba deh pikir deh mau bikin channel apa nih sesuai dengan passion kalian, hobi kalian, kemampuan kalian, perusahaan kalian gitu ya. Dan kalau kalian mau bikin channel YouTube nggak usah takut, kalian bisa ngedit pakai aplikasi video yang bisa kalian download ya di Play Store ya atau App Store ya yang ada di HP kalian. Gue juga pertama kali bikin video YouTube itu gue editnya di ponsel atau di HP ya, HP jadul lah, sederhana gitu. Dan kemudian gue coba cek-cek aplikasi yang ada di PC, gue pelajarin, dan sampai saat ini gue alhamdulillah masih sering pakainya aplikasi editing video yang ada di PC atau komputer gue ya yang di belakang gue ini. Dan mungkin cukup itu aja ya sedikit kisah gue atau berbagi pengalaman gue seputar gue masuk di dunia YouTube ini. Dan buat kalian yang mau terjun YouTube, jangan pernah takut, jangan pernah malu, dan coba aja deh gitu ya. Oke, kurang lebihnya gue mohon maaf sama kalian semua ya kalau udah mendengar ocehan-ocehan gue yang gak penting ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian video kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di video-video gue selanjutnya. Sekian dan sampai jumpa.